para ulama mengatakan orang diangkat oleh Allah derajatnya itu kalau seseorang itu sampai derajat seorang alim. Sedangkan seseorang dianggap alim itu kalau memiliki 3 karakteristik, 3 kriteria seseorang alim. Yang pertama, orang tersebut haus akan ilmu. Makanya ada perkataan dari para ulama itu mengatakan bahwa mazala alimun aliman ma yata'allam. Orang alim itu atau seseorang masih dianggap dia adalah orang alim selama dia masih ingin belajar. Tapi ketika seseorang memutuskan dirinya untuk berhenti belajar dan menganggap dirinya sudah alim, faqad jahul, maka sesungguhnya dia sudah bodoh, bahasanya tidak berilmu kalau berhenti belajar. Jadi karakteristik yang pertama, sifat orang yang dianggap oleh Allah adalah orang alim adalah orang yang haus akan ilmu. Sudah paham juga akan ilmu tersebut, tapi ingin senantiasa menambah pengetahuannya walaupun sedikit atau walaupun hanya mengulang-ulang kembali. Haus akan ilmu. Karakter yang kedua, sifat yang kedua, seseorang dianggap alim dan diangkat derajatnya oleh Allah ketika dia mampu untuk mengamalkan ilmu yang sudah ia milikinya itu walaupun sedikit. Karena orang yang banyak hafalannya, hadisnya juga dia banyak hafalannya, Qur'annya banyak, perkataan dari para ulama juga banyak, tapi dia tidak mampu mengamalkannya, orang tersebut masih belum dianggap sebagai orang alim yang diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi ada orang yang baru mengetahui 1-2 ayat dari Al-Quran dan 1-2 hadis dari Rasulullah SAW, tapi dia mampu untuk mengamalkannya, maka itulah yang dianggap orang alim. Maka justru para sahabat dulu ketika menghafalkan Al-Quran itu lama proses penghafalan Qurannya mereka, Pak. Karena setiap 10 ayat yang mereka hafalkan, mereka tidak mau melanjutkan ke 11 ayat atau ayat yang ke-11-nya, tapi mereka mau mengamalkan yang 10 ayat tadi. Mereka pastikan terjemahannya, tafsirannya, syarahnya mereka paham, asbabun nuzulnya mereka pahami, hukum-hukumnya mereka pahami, baru nanti mereka akan amalkan. Setelah mereka amalkan, barulah maju ke ayat yang ke-11-nya. Maka orang alim adalah orang yang haus akan ilmu, kemudian orang yang mengamalkan ilmunya walaupun sedikit, itu dianggap alim. Tapi yang ketiga, kalau belum ada pada diri kita sifat yang ketiga ini, berarti ilmu yang kita miliki belum bisa mengantarkan kita pada titel seorang alim. Apa itu? Yakhsyallah, takut akan Allah, lebih tunduk lagi kepada Allah. Semakin dipelajari ilmu, semakin banyak yang dibaca, semakin banyak yang didengarkan, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karakter daripada seorang alim. Haus akan ilmu, mengamalkan ilmunya dan takut kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW sempat aneh dengan orang yang setiap hari bertambah ilmu, tapi hidayah dari Allah tidak bertambah. Aneh kepada orang yang senantiasa ilmunya ditambah, tapi rupanya dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan." Siapa yang bertambah ilmunya tapi petunjuk dari Allah tidak bertambah, lam yazdad illa bu'dan. Tidaklah dia menambah kecuali tambah jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sabda Rasulullah sekaligus pertanyaan dari Rasulullah SAW. Kok bisa ada orang yang ilmunya bertambah, hadisnya bertambah, Al-Qur'annya dia banyak memahami, tapi justru dia kok makin tersesat dengan ilmunya? Nah, mudah-mudahan kita yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian ilmiah, dalam kajian hadis Rasulullah SAW ini mampu menambah ilmu dan mampu mengamalkan apa yang kita dengarkan dan mampu bertambah rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pun mengatakan bahwa ada orang yang menuntut ilmu, belajar ilmu, tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi justru ingin mendebat para ulama atau ingin mencemooh orang-orang yang
orang-orang jahil, orang-orang sufaha, orang-orang yang tidak berilmu, justru inilah orang yang masuk surganya pertama kali katanya. Masuk surganya yang wajahnya nanti akan ditelungkupkan di api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik.